Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan makalah tentang materi energi terbarukan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fauzan. Nama saya Ranzaki. Nama saya Miracle. Saya Aulia Kartika Nikro. Saya Kalista Kamsabadila. Selamat menyaksikan. Kami akan membahas materi energi terbarukan. Pertama-tama kita mulai dari bab 1, yaitu latar belakang. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan terus-menerus. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable adalah sumber energi yang dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, bukan proses berkelanjutan. Hingga sekarang Indonesia masih bertumbuh dengan sumber energi terbarukan yang totalnya terus bertambah seiring meningkatnya produktivitas manusia. Ancaman tersebut dapat mengancam ketahanan energi nasional, sehingga perlunya kita mengetahui sumber energi yang masih dapat diperbarui. Selanjutnya, rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja sumber energi terbarukan? Yang kedua, bagaimana manfaat energi terbarukan? Yang ketiga, apa saja sumber energi tak terbarukan atau konvensional? Yang keempat, apa saja sumber energi alternatif? Dan yang terakhir atau yang kelima, bagaimana manfaat energi alternatif? Yang ketiga, tujuan. Pertama, mengetahui sumber-sumber energi terbarukan. Kedua, memahami manfaat energi terbarukan. Tiga, mengetahui sumber-sumber energi tak terbarukan. Keempat, mengetahui sumber-sumber energi alternatif. Dan yang kelima, bagaimana manfaat energi alternatif. Lalu yang terakhir ada manfaat. Yang pertama, memperluas wawasan mengenai jenis-jenis energi. Lalu yang kedua, ada menambah pemahaman tentang sumber-sumber energi terbarukan dan manfaatnya. Lalu yang ketiga, menambah pengetahuan tentang energi tak terbarukan atau konvensional. Lalu yang terakhir, menambah pengetahuan tentang energi alternatif dan manfaatnya. Oke, kita sekarang masuk ke bab 2 di pembahasan. Kita akan bahas tentang sumber-sumber dari energi terbarukan. Untuk sumber pertama yaitu energi matahari. Jadi energi matahari ini biasanya dikonversi ke energi panas ataupun energi listrik, biasanya untuk penggunaan PLTS, jadi panel surya gitu. Nah, yang kedua itu ada energi angin. Energi angin ini adalah energi yang dihasilkan udara atau hembusan yang ada di permukaan bumi. Jadi energi angin ini biasanya diubah ke energi mekanik yang tujuannya itu untuk menghasilkan usaha. Nah, yang ketiga ada energi air. Energi air ini adalah energi yang menghasilkan tenaga air atau hydropower dengan cara memanfaatkan gerakan air dari bendungan atau memanfaatkan aliran air yang mengalir. Jadi biasanya energi air ini digunakan untuk PLTA. Selanjutnya ada panas bumi, ini yang keempat. Nah, karena panas bumi ini ada di inti bumi, kira-kira ada di 6.400 km dari permukaan bumi. Dan yang kelima ada biomasa. Biomasa ini adalah keseluruhan makhluk hidup, mau hidup atau mati. Nah, sumber-sumbernya bisa jadi dari tumbuhan, dari pohon serpihan, lalu pohon mati, sampah organik itu termasuk dalam biomasa. Selanjutnya ada beberapa manfaat energi terbarukan bagi manusia. Yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan yang tentunya lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Lalu yang kedua adalah kosnya yang cenderung murah karena sumber energinya tersedia secara gratis. Selain itu, biaya pemeliharaan atau perawatan yang dibutuhkan juga lebih murah karena perawatan yang digunakan cukup sederhana. Yang ketiga adalah mengoptimalisasi penggunaan energi terbarukan yang mendorong masyarakat menjadi mandiri energi. Jadi, tidak perlu tergantung lagi pada persediaan atau stok pasokan energi terbarukan yang dominan masih diimpor sama negara. Oke, untuk manfaat selanjutnya dari energi terbarukan yaitu tidak memerlukan sentralisasi produksi secara khusus karena bisa diproduksi di mana saja. Nah, yang terakhir mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena dengan terciptanya masyarakat yang mandiri, energi tentu saja berdampak juga pada peningkatan belanja masyarakat di sektor lain.
sumber energi tak terbarukan. Sumber energi dapat diterbaharui berasal dari perut bumi dalam bentuk cair, gas, dan padat. Sumber energi ini juga disebut energi fosil yang sebenarnya bisa diperbaharui tetapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Contoh yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan pekat yang berada lapisan di atas kerak bumi seperti ini fotonya. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah campuran kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon seperti ini foto batu bara. Dan yang ketiga, mineral alam. Sumber energi mineral alam bisa juga dimanfaatkan menjadi sumber energi setelah melalui beberapa proses, contohnya uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir seperti ini contohnya. Sumber energi alternatif. Yang pertama, tenaga nuklir. Tenaga nuklir merupakan energi yang dihasilkan dengan reaksi fisi lambat. Batang uranium atau elemen radioaktif memanaskan air agar bisa menghasilkan uap. Kemudian memutar turbin menghasilkan listrik. Yang kedua ada hidrogen. Hidrogen merupakan energi yang berasal dari suatu proses yang melibatkan hasil gas hidrogen. Manfaat energi alternatif. Yang pertama, beberapa sumber energi alternatif tidak menghasilkan polusi. Yang kedua, bahan bakar berbasis nabati terbukti bermanfaat bagi lingkungan. Lalu yang ketiga, energi alternatif bisa dimanfaatkan bersama infrastruktur yang ada. Lalu yang keempat, energi alternatif tidak menghadapi ancaman penggunaan sumber daya seperti bahan bakar fosil. Yang kelima, energi alternatif masih menghasilkan hidrokarbon. Lalu yang keenam, energi alternatif dapat membantu menstabilkan perekonomian. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, energi alternatif menciptakan pekerjaan baru yang masif. Oke, kita sampai di bab terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Republik Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat melimpah yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan di setiap wilayah di Indonesia. Dan kesadaran masyarakat terhadap potensi energi baru ini perlu disegerakan karena akan berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan akan mendukung ketahanan Energi nasional. Itu saja yang bisa kami sampaikan terhadap materi energi terbarukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.